Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Al-Muhajirin, saya doakan semua yang hadir pada majelis di pagi hari ini mendapatkan rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan semuanya disehatkan lahir dan batin, diberkahi usianya, ilmunya, pekerjaannya, hartanya, keluarganya, disolih dan salihahkan putra-putrinya. Pokoknya semua rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala tidak jauh dan selalu menyertai panjenengan, amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, karena ini masih suasana di bulan Syawal, maka di awal kajian saya hendak mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa kullu amin wa antum bi khair wa ja'alana wa iyyakum minal aidin wal faizin, amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak, kita lanjutkan kajian fikih muamalah kita di setiap hari Ahad pekan yang kedua ya. Setiap pekan yang kedua, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sederhana insyaallah, tetapi ini menjadi penting kaitannya dengan baju atau pakaian yang kita kenakan sekarang ini. Ibu dan bapak, ini sederhana, persoalan sederhana ibu. Jadi bagaimana syariat ini mengatur kita atau memberikan pedoman kita di dalam mencuci baju. Masya Allah. Ya, di dalam mencuci baju, baik menggunakan mesin cuci ataupun dengan media yang lainnya. Kalau kita tidak, nyuwun sewu ibu bapak, kalau kita tidak benar di dalam mencuci baju ini, alih-alih baju yang kita gunakan itu suci, wangi, harum, baik gitu ya. Kalau salah, justru baju yang kita kenakan itu masih dihukumi najis, sehingga tidak sah kita sholat menggunakan baju tersebut. Nah gitu. Jadi problemnya kan kita punya kewajiban ibadah sholat, sedangkan syarat sholat itu kita, orang yang melakukannya, harus suci dari hadas dan juga najis ya. Suci dari hadas, tubuh kita tidak sedang berhadas kecil maupun berhadas besar. Kemudian badan kita, baju kita, celana kita, tempat di mana kita berdiri untuk sholat juga harus bebas najis. Nah, problemnya di situ. Kalau kita tidak mencuci pakaian kita ini dengan benar, maka sekali lagi takutnya justru pakaian itu masih dihukumi najis dan sholat yang kita kerjakan tidak sah. Itu latar belakang persoalannya ibu dan bapak yang dirahmati Allah. Maka hari ini insya Allah kita akan coba jelaskan bagaimana cara mencuci pakaian yang baik dan benar kalau menggunakan mesin cuci misalnya, sesuai dengan panduan syariat agar baju pakaian yang kita cuci itu menjadi suci kembali. Tetapi sebelum itu saya ingin menjelaskan dulu ibu dan bapak bahwa hadas dan najis itu dua hal yang berbeda. Ini sebagian kita masih rancu, hadas dan najis itu masih keliru-keliru kita memahaminya. Ibu dan bapak, perbedaan paling mencolok antara najis dan hadas itu ngeten.
Kalau najis itu adalah sesuatu yang physically gitu. Najis itu benda najis gitu. Sesuatu yang bisa kita lihat, kita pegang, kita rasakan, itu najis. Tetapi kalau hadas itu adalah sesuatu yang abstrak, sifat, tidak kelihatan hadas itu. Kalau najis itu benda kelihatan. Tapi kalau hadas karena status, sifat, sesuatu yang abstrak tidak kelihatan, Ibu Bapak. Orang tuh kita nggak bisa lihat, Pak. Orang ini sedang berhadas kecil atau berhadas besar kan tidak kelihatan, nggak tahu kita. Tapi orang ini, bajunya ada najisnya, ada kotorannya, kena darah misalnya, kelihatan. Maka itu hal yang paling membedakan, yang paling utama, perbedaan antara najis dan hadas. Najis itu adalah bendanya, hadas adalah sifat atau sesuatu yang abstrak, status seseorang. Saya kasih contoh atau gambaran konkret dan kita akan sangat mudah untuk memahaminya. Nyun sewu, kalau seseorang pergi ke toilet, nyun sewu ya. Seseorang pergi ke toilet terus buang air kecil. Buang air kecil, Pak. Kalau buang air kecil itu berarti mengeluarkan apa, Pak? Pipis, urin gitu ya. Nah, pipisnya itu, urinnya itu, air seninya itu benda najis. Itu benda najis. Orangnya apakah najis? Buatan. Tidak ada orang najis. Tidak ada orang. Orang najis itu yang pelit aja, pelit banget najis. Nah gitu. Tidak ada orang itu najis itu tidak ada. Nah, orang tersebut yang pipis tadi itu, yang buang air kecil tadi itu, statusnya sekarang berhadas kecil. Nah, gitu. Kan nggak kelihatan orang ini suci, berhadas kecil atau berhadas besar, enggak, sama saja, gitu, sama saja. Nah, itu contoh atau gambaran agar kita bisa membedakan antara najis dan juga hadas. Perbedaan kedua yang mencolok antara najis dan hadas, Ibu dan Bapak, untuk membersihkan najis tidak butuh niat. Untuk membersihkan najis tidak butuh niat. Sementara untuk mengangkat hadas wajib disertai niat. Contoh, ini musim hujan ini, Pak. Saya pulang kerja misalnya, naik motor di jalan, kemudian kena kotoran burung. Kena kotoran burung di baju saya. Saya tahu, saya lihat, wah ini najis, ini jelas najis. Tapi karena sudah dekat dengan rumah, maka saya nanti saja dibersihkannya di rumah, biarkan ini kena najis. Ternyata Ibu Bapak, di tengah jalan saya kehujanan, tidak pakai jas hujan, tidak pakai mantel, kehujanan sampai rumah basah semua baju saya dan kotoran tadi itu hilang. Kotoran tadi apa? Hilang. Pertanyaannya, apakah baju saya ini kembali suci? Jawabannya iya. Sekali lagi, menghilangkan najis tidak butuh niat. Yang penting najisnya hilang. Hilang rasanya, hilang baunya, hilang warnanya, sudah suci lagi pakaian kita itu. Menghilangkan najis tidak butuh niat. Sementara menghilangkan hadas wajib disertai niat. Seseorang berhadas besar kan wajib mandi besar sebelum mengerjakan sholat. Tapi ketika mandi dia tidak menghadirkan niat dalam hati untuk menghilangkan hadas besarnya. Itu mau mandi 2 jam, 3 jam, hadas besarnya masih. Kenapa? Karena tidak diniatkan lirafil hadas, untuk mengangkat hadas. Maka ketika mandi besar wajib meniatkan di dalam hati, ini mandinya untuk nopo? Lirafil hadas, untuk mengangkat atau menghilangkan hadas besar. Sama persis dengan wudu. Ibu Bapak, ketika kita wudu wajib meniatkan di dalam hati bahwa wudu kita ini atau gerakan kita ini kita niatkan untuk mengangkat hadas kecil. Sama persis. Kalau tidak ada niat wudu, tidak ada niat untuk mengangkat hadas kecil, ya cuma dapat seger aja. Wajahnya basah, tangannya basah, kepalanya basah, kakinya basah, tapi masih berhadas kecil.
Karena ketika membasuh itu semuanya atau mengusap itu semuanya tidak menghadirkan niat. Kira-kira begitu poin utama perbedaan antara najis dan juga hadas. Nah, kembali ke persoalan bagaimana mencuci pakaian dengan baik dan benar, Ibu dan Bapak. Kita ini punya panduan dari Nabi Muhammad SAW. Hadis Nabi Muhammad SAW, Ibu dan Bapak. Hadisnya sahih, muttafaqun alaih, riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, "Idza staiqadha ahadukum min naumihi." Apabila seseorang di antara kalian bangun tidur, fala yaghmis yadahu fil ina'i, maka jangan langsung memasukkan kedua tangannya itu ke bejana air. Hatta yaghsilaha salasan, kecuali dia cuci dulu kedua tangannya itu di luar bejana. Jadi airnya diciduk dulu kemudian dibasuh di luar bejana. Jangan langsung dimasukkan ke dalam air. Ini konteksnya Ibu Bapak. Kalau zaman dulu orang wudhu itu kan belum ada keran gini ya. Orang wudhu dulu itu di penampungan air, di baskom atau di gentong gitu. Ya tidak ada pancurannya. Orang kalau wudhu apa? Masukkan tangannya langsung ke. Nah, itu ada larangan dari Nabi Muhammad SAW. Kalau bangun tidur jangan ujuk-ujuk masukkan kedua tangan itu ke bejana air. Sebelum apa? Mencucinya di luar dulu 3 kali, gitu ya. Kenapa? Nabi SAW melanjutkan, fa innahu la yadri aina batat yadu. Karena dia tidak tahu, dia tidak ngerti selama tidur tangannya itu kemana saja. Nah, gitu. Maksudnya apakah hadis ini Ibu dan Bapak? Maksudnya hadis ini Nabi SAW mengajari kita semuanya untuk tidak kemudian mencemari bejana air itu yang tadinya ini isinya air suci gitu kan, air yang bisa digunakan untuk bersuci maksudnya. Kalau kita langsung ujuk-ujuk masukkan tangan kita ke sana, takutnya tangan kita ada najis dan membuat air satu gentong, satu ember, satu baskom ini menjadi apa? Najis semuanya. Nah, gitu. Jadi nggak bisa dipakai untuk wudhu. Maka anjuran Nabi dibasuh dulu di luar, baru boleh kemudian. Kan kalau sudah dibasuh tangan kita sudah resmi suci, ini tidak ada najisnya, kita sudah yakin, maka boleh kemudian menciduk air yang di dalam bejana. Nah, poinnya adalah Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, poinnya adalah dari hadis itu jumhur ulama sepakat kalau ada air yang sedikit, air yang sedikit niku patokannya napa? Kurang dari 2 kulah. 2 kulah itu berapa? Kira-kira 200 liter. 200 liter. Jadi kalau ada air di dalam bejana apapun, mau di ember, mau di tandon, mau di air mandi gitu ya, atau di mesin cuci misalnya. Kalau volume airnya kurang dari 200 liter maka termasuk air yang sedikit. Kata para ulama, jumhur ulama, air yang sedikit kalau kemasukan najis otomatis jadi air najis. Contoh misalnya, kita di ini Pak, di toilet ada ember di bawah keran gitu, penuh. Lalu kemudian kita ngajak anak kita terus pipis. Namanya anak-anak, pipisnya agak sembarangan. Terus pipisnya itu, urinnya itu masuk ke ember ini. Maka saat itu juga otomatis satu ember ini jadi air najis. Kenapa? Karena airnya jumlahnya sedikit, kemasukan najis otomatis jadi air najis. Wajib dibuang, tidak bisa dipakai bersuci lagi. Air najis. Wajib dibuang. Kalau kita bersuci pakai itu malah najisnya ke tangan, ke semuanya gitu ya. Maka air ini jadi air najis berdasarkan hadis tadi itu. Nah, kalau airnya banyak tidak, Ibu dan Bapak. Kalau airnya banyak 200 liter atau lebih,
Kemasukan najis tidak otomatis jadi air najis kecuali berubah salah satu sifatnya. Rasanya berubah, baunya berubah, atau warnanya berubah. Itu baru jadi air najis. Jadi kalau airnya satu tandon besar, ukurannya lebih dari 200 liter, terus kemasukan bangkai cicak misalnya, Pak, kemasukan bangkai cicak. Berarti ini air kemasukan bangkai benda najis. Apakah jadi air najis? Dilihat dulu. Apakah keseluruhan air itu berubah warnanya atau tidak? Oh enggak. Baunya bagaimana? Oh enggak juga berubah. Rasanya bagaimana? Dicicipi gitu misalnya. Enggak, ini masih air biasa ini. Oh ya sudah, berarti satu tandon itu tidak menjadi air najis. Kenapa? Airnya jumlahnya banyak, kemasukan najis dan tidak berubah sama sekali sifatnya. Nah ini poin penting dasar banget dalam pengetahuan kita tentang air, mana yang suci, mana yang najis, untuk nanti bisa menjawab atau bisa bersikap yang benar bagaimana cara kita mencuci pakaian dengan mesin cuci agar tidak membuat semua pakaian yang suci itu malah jadi najis. Kira-kira begitu. Nah, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, itu hadis yang pertama ya. Ada hadis kedua yang menjadi unik, yang juga perlu kita perhatikan. Hadisnya adalah bahwa satu hari di Masjid Nabawi pernah kejadian satu peristiwa yang menghebohkan. Ja'a A'rabiyun, seorang Arab Badui itu masuk ke Masjid Nabawi. Fabala fi ta'ifatil masjid, ujuk-ujuk pipis di salah satu sudut masjid. Orang Arab Badui itu katakanlah orang pelosok gitu ya, orang desa tidak terpelajar. Nah, kira-kira begitu. Jadi masuk masjid padahal Nabi dan para sahabat sedang ada di masjid. Masuk masjid langsung nyari pojokan pipis. Fazajarahun nas, maka para sahabat yang sedang ada di masjid pada waktu itu, ini orang kurang ajar ini, ya, mau disikapi kira-kira begitu, mau pokoknya diseret, dipenging atau gimana gitu pokoknya. Kan itu sebuah kesalahan gitu ya. Tapi kata Nabi Muhammad SAW, fanahahumun Nabi SAW, Nabi mencegah para sahabat untuk melarang atau untuk menyeret atau untuk menyingkirkan orang Arab Badui tadi itu. Ada banyak hikmah kenapa Nabi melarang. Satu, sebagai bentuk rahmat. Orang kalau nggak tahu tuh jangan dimarahi, tapi diberitahu. Itu satu dulu. Yang kedua, ini orang lagi pipis. Kalau diseret, dijunjung malah pipisnya kemana-mana kan gitu. Biar selesai dulu. Itu bagian dari rahmatnya Nabi Muhammad SAW. Setelah selesai, ini di dalam riwayat ini disebutkan falamma qada baulahu, setelah orang Badui tadi selesai pipis gitu ya. Amaron Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidhanubin min ma'in. Nabi minta atau memerintahkan untuk dibawakan satu gayung atau satu ember air, fa uhriqa alaihi, kemudian diguyurkan ke bekas ke bekas pipisnya itu. Diguyurkan ke bekas pipisnya agar untuk mensucikan masjid lagi. Ya pipis kan najis. Padahal ini adalah tempat yang suci, tempat sholat. Maka harus disucikan. Caranya dengan diguyur air. Di riwayat yang lain, Ibu dan Bapak, jadi unik. Saking takjubnya orang Arab Badui itu dengan kelembutan hati Nabi, yang padahal orang lain itu sudah pengen gregetan gitu ya. Orang coba Pak, tiba-tiba nih kita lagi majelis gini Pak, ada orang satu masuk pipis gitu. Dia apain kira-kira Pak? Ya, kira-kira begitu ya. Tapi Nabi masih punya hati yang lapang. Maka orang Arab Badui itu kemudian berdoa, ini di riwayat yang lain, Allahummarhamni wa Muhammadan fala tuballi ahadan. Ya Allah rahmati aku dan Nabi Muhammad, yang lain enggak usah. Nah, gitu. Yang lain enggak, yang lain marah gitu.
rahmati aku saja dan Nabi Muhammad, yang lain nggak usah. Gitu kira-kira. Nah, apa poin penting hadis yang kedua ini Ibu dan Bapak? Hadis orang Arab Badui yang pipis di masjid ini. Kata Imam Asy-Syafi'i, ini hadis yang penting sekali karena nanti kesimpulannya itu akan membuat beda antara najis yang mendatangi air atau air yang mendatangi najis. Beda Pak. Hadis pertama tadi, Nabi melarang kita mencelupkan tangan langsung ke bejana. Itu konteksnya adalah najis yang mendatangi air. Kalau ada air suci kemudian kemasukan najis, satu air ini jadi najis. Tapi beda dengan hadis yang kedua, Ibu dan Bapak. Hadis yang kedua beda ceritanya. Ini ada najis dulu, pipis gitu ya. Lalu air datang untuk mensucikannya. Padahal airnya juga sedikit. Airnya juga sedikit. Disiram begitu, maka ini menjadi tempatnya menjadi suci lagi. Nah, itu bedanya. Najis yang mendatangi air atau air yang mendatangi najis. Ini poin penting banget sekali lagi. Kalau kita masukkan dalam konteks mencuci baju, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, yang paling baik, yang paling afdal adalah yang saya ya. Kalau pakai mesin cuci misalnya, mesin cucinya yang 2 tabung. Kebetulan saya punyanya yang 2 tabung. 2 tabung. Yang paling baik adalah yang pertama dan yang paling utama, membedakan dulu antara pakaian kotor yang biasa kotor dan juga kotornya itu kena najis. Jangan digabung. Ini yang paling baik. Jangan digabung. Jadi kalau pakaian yang kotor, kotor debu, kotor keringat, kotor kena makanan, itu kan nggak najis. Langsung masukkan ke mesin cuci dulu. Yang najis di treatment sendiri, yang najis dicuci pakai air mengalir sampai hilang najisnya, hilang baunya, rasanya, warnanya. Sudah jadi sudah jadi suci, bolehlah dicampur. Boleh napa? Boleh dicampur. Gitu nggih. Itu yang paling baik. Yang pertama, membedakan antara pakaian kotor najis dan pakaian kotor yang biasa. Ibu dan Bapak, saya dapati pengalaman ini di desa saya malah waktu itu. Sebagian orang-orang desa di kampung saya itu dulu ya, ini yang mbah-mbah dulu waktu saya kecil. Sekarang nggak tahu lagi. Masya Allah, punya 2 ember untuk cucian kotor. Ini cucian kotor biasa, ini cucian kotor yang najis. Oh, luar biasa. Menandakan justru malah masyarakat desa, masyarakat kampung itu orang-orang yang ngaji, yang paham. Supaya tidak sembarangan gitu ya. Tidak tahu kalau di kota kita punya pemahaman seperti itu atau tidak. Tapi poinnya tadi itu Pak. Kenapa toh dibedakan tuh? Khawatirnya tuh begini loh. Khawatirnya tuh begini. Ini pakaian kotor biasa, najis dicampur, kemudian kita sudah siapkan ember, lalu masukkan situ. Nah, ini 1 ember ini jadi apa? Najis. Yang pakaian yang suci juga ikut najis karena airnya najis, semuanya jadi najis. Semuanya jadi najis. Terus setelah itu nanti pakai air lagi ditambah air sabun. Air sabun tidak suci mensucikan menurut jumhur ulama. Tidak suci mensucikan. Maka pakaian ini walaupun wangi, walaupun kering, tetap hukumnya najis. Itu problemnya di situ, Maka yang pertama dan yang paling utama adalah kalau bisa bedakan tadi antara pakaian kotor biasa dengan pakaian kotor karena najis. Karena kotor tidak selalu najis, Ibu dan Bapak. Kotor tidak selalu najis. Tanah tuh kita biasanya menganggapnya kotor. Jangan mainan tanah kotor. Tapi tanah bukan benda najis. Tanah bukan benda najis. Sebaliknya nyuwun sewu. Hewan anjing. Teman-teman kita yang non muslim tuh kadang kalau pelihara anjing itu seminggu 2 kali dibawa ke salon anjing. Itu anjingnya klimis, wangi gitu ya. Bersih tapi tetap najis.
Tidak selalu yang kotor sama dengan najis, tidak selalu pula yang bersih sama dengan suci. Itu dua hal yang berbeda. Maka bedakan antara pakaian kotor yang biasa, kotor biasa, dan juga kotornya karena najis. Nah, yang kedua Ibu dan Bapak, yang perlu kita pahami bersama agar benar cara mencuci pakaian kita adalah tadi, kosongkan dulu nih mesin cucinya, jangan diberi air dulu, tapi masukkan dulu baju-baju pakaiannya itu. Misalnya, kalaupun itu najis, supaya masuk ke hadis yang kedua tadi, bahwa air yang mendatangi najis, bukan najis yang mendatangi air. Jadi mesin cucinya dalam keadaan kosong dulu, masukkan dulu pakaiannya ke situ. Misalnya, kalaupun ini ada pakaian najis, masukkan situ, baru diisi air. Diisi air. Caranya adalah Ibu dan Bapak, setelah diisi air yang mencukupi untuk membasuh semua pakaian ini, airnya lebih banyak daripada pakaiannya, kan kira-kira begitu kan. Kalau di mesin cuci agar bisa muter, kalau bajunya banyak airnya sedikit ya tidak bisa muter kan gitu. Maka digiling dulu tanpa ada campuran apapun. Digiling dengan air biasa dulu, air mutlak dulu. Digiling. Putar, selesai, buang airnya. Ini misalnya Ibu dan Bapak, kalau tadi ada najis yang terlihat, maka ini hukumnya masih najis secara hukmi, belum suci. Karena baru satu kali gilingan. Jadi tadi najisnya misalnya ada kena kotoran atau darah gitu ya, terlihat gitu. Digiling sekali dengan air saja, setelah itu dibuang. Ini pakaian ini masih najis tapi secara hukmi, bukan aini. Najis secara hukmi itu apa toh? Najis hukmi itu ini posisinya masih najis tapi benda najisnya sudah nggak ada, cuma belum sempurna saja. Contoh ini misalnya ini Pak, meja nih Pak, ada kotoran di sini. Lalu saya ambil tisu untuk menghilangkan kotoran ini. Ambil tisu, saya buang. Ini mejanya masih najis secara hukmi. Najisnya sudah nggak ada, tapi bekasnya masih ada. Nah, cara agar ini betul-betul suci gimana? Lagi-lagi dengan disiram air untuk melebihi tempat yang terkena najis tadi itu. Nah, ini sempurna sudah suci. Caranya begitu. Sama persis Ibu Bapak, kalau panjenengan gada lare-lare alit, pipis di lantai, jangan langsung dipel. Itu malah meratakan najisnya mana-mana. Caranya gimana? Ambil tisu, ambil kain dulu, ambil lap dulu, dihilangkan dulu pipisnya. Ainun najasahnya. Diserap dulu. Dihilangkan dulu, dibuang dulu, ini benda najis. Buang najis, lalu bekasnya baru disiram air. Nah, itu menjadi suci. Tapi kalau ujuk-ujuk langsung dipel, itu najisnya malah ke semua wilayah yang panjenengan pel itu. Itu poin selanjutnya. Kembali ke soal mencuci pakaian tadi. Kalau najisnya sudah hilang, tapi ini masih najis hukmi, maka siram lagi dengan air, datangkan lagi air. Nah, begitu air ini datang, terus melebihi pakaian tadi itu, ini sudah suci. Airnya sudah juga sudah suci. Tidak harus dibuang dulu, airnya sudah suci. Kalau sudah suci bebas, panjenengan mau tambahkan deterjen, pewangi dan lain-lain, sudah suci aman. Jadi konsepnya adalah Ibu dan Bapak baru menambahkan deterjen itu pada pakaian yang sudah suci, kira-kira begitu. Atau terakhir misalnya di awal pakai deterjen dulu dan lain sebagainya, terus dibilas dengan air biasa di akhir agar kembali suci tadi. Itu konsepnya demikian Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah,
agak napa nggih? Ribet. Mungkin sebagian orang menganggap itu ribet, tetapi kita seorang muslim yang punya aturan syariat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa napa? Kita bisa bersikap dengan baik. Bagi yang sudah tahu dan terbiasa, tidak ribet lagi, tidak ribet lagi. Intinya tuh pakaian dulu baru air, pakaian dulu baru air, digiling, dibuang. Kalau misalnya ini pakaiannya memang cuma kotor biasa, ya sudah, berarti suci, berarti suci. Tidak ada masalah dengan ditambahi deterjen dan lain sebagainya, pewangi, memang suci. Ini kasusnya kalau tadi ada pakaian yang kotornya itu karena najis. Kalau salah kita mentreatmentnya, kita bisa alih-alih membuatnya suci, wangi, bersih, tapi malah menajiskan semuanya. Begitu, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah. Ini waktu syuruk 37, gini ya, 37. Saya bisa cukupkan, barangkali kalau ada pertanyaan atau pendalaman materi tentang hal ini, saya persilakan kepada jamaah. Jadi kita punya beberapa poin-poin inti tadi itu ya, bagaimana air yang sedikit kalau kemasukan najis jadi air najis. Tapi beda ceritanya kalau ada najis dulu baru disiram air, itu beda cerita gitu. Demikian saya cukupkan materinya. Kemudian saya persilakan jamaah jika ada masukan, koreksi atau juga pertanyaan, saya persilakan. Baik, terima kasih jazakumullah khairan kepada Ustaz Johani atas materi yang disampaikan. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari apa yang diwaparkan pada hari ini. Baik, selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Sudah ada dari jawab keluar. Ada, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah kita mendengarkan Pak Ustaz menyampaikan masalah najis, kita harus mengambil kesimpulan berarti asal muasal ya. Apapun yang kita pakai itu asal muasalnya dari mana. Seandainya awalnya sudah dari najis, berarti itu jelas najis. Sekarang yang kita tanyakan Pak Ustaz, seperti kita ini kan biasanya pakai laundry Pak. Jadi kita nggak tahu dari sananya gimana cara prosesnya untuk melondri baju kita itu. Nah, itu bagaimana Pak untuk menyikapi sehingga kita itu ya tidak punya buruk sangka kepada saya juga yang dari sana kita juga sudah mantap, dah ini sudah tidak najis, saya kira begitu. Itu bagaimana caranya? Matur nuwun, pertanyaannya bagus banget ini Bapak, Masya Allah. Bagaimana kalau kita laundry? Pertama saya lihat dari pengusaha laundrynya dulu. Pengusaha laundry harus ngaji. Pengusaha laundry harus ngaji agar tahu bab ini. Yang kedua Ibu dan Bapak, kitanya kalau mau melaundry baju, maka pastikan sekali lagi bukan yang najis yang kita laundry. Supaya tadi kan kita khawatir pengusaha laundrynya nggak ngerti soal bab ini. Tapi kalau kita campurkan langsung antara pakaian kotor biasa kita dengan pakaian kotor najis begitu saja, nanti malah alih-alih jadi najis semuanya. Maka sebelum dikirim ke toko laundry, ke tukang laundry, pastikan ini adalah kotor biasa, bukan yang najis. Yang najis sekali lagi kita treatment sendiri tadi. Kita treatment sendiri. Najis itu tidak harus, misalnya baju saya kena najis di sini, nggak harus semuanya dicuci, nggak harus semuanya. Yang ini, yang najis saja ini, yang saya basuh, saya gosok gitu sampai hilang hilang benda najisnya, hilang rasanya, baunya dan juga warnanya. Ya ini saja yang basah, bagian ujung ini saja, karena yang di situ saja yang najis gitu ya. Selesai itu berarti baju saya ini cuma kotor tapi tidak najis. Masukkan dalam satu bag lalu kirim ke laundry. Itu supaya aman, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah. Supaya aman, jadi kitanya sendiri yang memilah antara pakaian kotor biasa dan pakaian kotor yang najis gitu. Nah, kalau urusan di laundry ini enggak, kita tidak menghukumi apa-apa yang kita tidak tahu. Nah, pada dasarnya ini pakaian kita tadi suci, maka juga ketika di laundry juga
juga suci. Hilangkan was-was itu, insya Allah mudah dalam agama ini. Mangkaten Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ustaz karena sudah ilmunya menjadi tahu cara mencuci pakaian yang benar. Sebenarnya pertanyaan saya hampir sama dengan pertanyaan Pak Ali, sebagian sudah disampaikan. Ya, selama ini di rumah kami itu kalau mencuci pakaian ke mesin cuci juga dicampur gitu Ustaz. Untuk cucu yang bekas opolnya itu selalu dicampur jadi satu, nggak pernah dipilih-pilih gitu. Tetapi kalau sudah dicuci di mesin cuci diberi pewangi itu kan akhirnya pakaian itu sudah berubah. Yang ingin saya tanyakan, apakah pakaian yang kena najis dicuci dengan akhirnya kan di airnya ikut najis itu, bila dipakai sholat, apakah pakaian itu masih ada unsur najisnya? Dan apakah itu sholat kita menjadi sah atau batal? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terima kasih pertanyaannya. Kalau jawaban normatifnya begini Ibu Bapak. Sebagaimana tadi di awal saya sebutkan, salah satu syarat sah sholat adalah kita ini berdiri di tempat yang suci, badan kita suci, baju kita suci, dan badan kita suci juga dari hadas, kecil maupun besar. Jadi syarat sah sholat adalah kita bebas dari hadas sekaligus bebas dari najis. Kebalikannya, tidak sah sholat kita ini kalau di badan kita ada najis, di baju kita najis, atau kita berdiri di tempat najis, atau misalnya kita masih berhadas, tidak sah sholat kita. Itu konsep umumnya begitu. Konsep umumnya demikian. Tidak bisa ditawar lagi ini, tidak bisa ditawar lagi. Kata Nabi Muhammad SAW, la tuqbalu salatun bi ghairi tahurin. Tidak diterima salat tanpa taharah. Taharah itu suci dari najis dan juga hadas. Itu yang pertama. Nah, kalau yang kedua, Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana selama ini kalau misalnya panjenengan tidak membedakan antara pakaian kotor biasa dan pakaian kotor najis tadi itu. Nah, ini salah satu keberkahan dari ngaji, Ibu dan Bapak. Dengan ngaji kita jadi tahu apa yang sebelumnya tidak tahu. Dengan ngaji kita jadi tahu ilmu Allah. Dengan ngaji kita jadi bisa menjalankan syariat ini dengan benar karena berdasarkan ilmu. Gitu ya. Maka setelah ini kita memperbaiki diri. Kita memperbaiki diri tadi. Kalau popok anak-anak yang najis maka disendirikan, tidak langsung ujuk-ujuk dicampur. Kalaupun dicampur ya tadi digiling dulu dengan air biasa, karena gini Bu, media utama untuk mensucikan itu adalah air mutlak. Air mutlak itu air asli, tidak ada tambahan apa-apa. Bukan, kan ada air suci mensucikan, itu air mutlak namanya, air masih asli. Air hujan, air sungai yang masih asli itu suci mensucikan. Ada air suci tapi tidak mensucikan. Air suci tapi tidak mensucikan. Contohnya apa? Air teh, air kopi, air sirup. Jadi air sudah ditambahi sirup, sudah ditambahi kopi, tambahi teh. Termasuk air sabun. Air sabun itu suci tapi tidak mensucikan. Jadi agar mensucikan kembali baju dan pakaian kita itu justru dengan air yang air mutlak, air saja, jangan ada tambahannya lagi. Nah, air sabun itu sebagai penunjang untuk membersihkan yang kotornya, mengangkat kotornya atau membuat wangi. Itu penunjang saja. Tapi untuk mensucikan adalah air mutlak, air biasa, air tok. Tidak dengan tambahan apa-apa, begitu ya. Jadi kalaupun tadi misalnya masih dicampur antara pakaian kotor biasa dan pakaian kotor najis, maka giling dulu dengan air biasa. Sudah digiling, buang airnya. Ini masih najis secara hukum,
secara hukum. Tambahkan lagi air, tidak harus dibuang, tambahkan lagi air mencukupi. Nah ini sudah jadi suci, sudah jadi suci. Mau digiling langsung atau ditambahi sabun dan lain-lain sudah boleh. Begitu nggih Ibu nggih. Itu cara sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Sekali lagi Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, kita dapat pelajaran besar bahwa pentingnya ngaji. Umat Islam harus ngaji. Laki-laki wajib ngaji. Laki-laki yang tidak ngaji, bagaimana dia akan bisa mendidik istri dan anaknya. Perempuan wajib ngaji. Perempuan yang tidak ngaji, bagaimana dia bisa menjadi madrasah untuk anak-anak dan cucunya. Anak-anak juga wajib ngaji. Anak-anak kalau tidak ngaji, bagaimana dia bisa mendoakan orang tuanya baik masih hidup maupun sudah tiada. Maka kesimpulannya kita semuanya wajib ngaji. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Ngaji, menuntut ilmu agama khususnya itu kewajiban atas semua yang mengaku beriman pada Allah dan Rasulnya. Atur nuwun Ibu pertanyaannya. Mungkin ada satu lagi Terima kasih Ustaz. Tadi dijelaskan juga tentang langkah-langkah dalam pemakaian mesin cuci ketika kita menggunakan mesin cuci untuk mencuci pakaian kita. Permasalahannya sekarang adalah ketika kita menggunakan produk mesin cuci yang itu sudah ada petunjuk penggunaannya, kemudian langkah-langkahnya tidak sesuai dengan langkah-langkah yang sesuai dengan syariat atau cara mencuci dengan benar, atau barangkali mungkin produk-produk lama yang belum bersertifikat MUI. Kalau yang sudah ada sertifikat MUI-nya barangkali sudah langkah-langkahnya sudah sesuai dengan apa yang tadi Ustaz sampaikan. Kalau kita masih menggunakan mesin cuci yang itu dalam petunjuk pelaksanaannya itu sudah tertera di sana dan kita mengikuti langkah-langkah itu, kemudian ternyata langkah itu tidak kemudian membuat pakaian yang kita cuci itu menjadi suci dan bersih, tapi malah menjadi pakaian yang najis. Ini bagaimana Ustaz? Terima kasih Bapak. Saya mohon dibantu ini karena mungkin kurangnya pengetahuan saya. Apakah ada produk mesin cuci yang memang paten gitu langkah-langkahnya? Misalnya harus air dulu gitu. Ada enggak Pak? Ada Bapak. Misalnya apa? Misalnya langkah-langkah yang tadi yang dikhawatirkan tidak sesuai syariah tadi misalnya. Oh enggak. Misalnya yang otomatis itu kan tetap kita masukkan baju kita duluan kan? Belum ada airnya kan ya? Iya, tapi setelah dikasih air, Okay. kemudian ditambahkan atau kadang-kadang malah sebelum dikasih air ditambahkan deterjen terlebih dahulu, kemudian baru disiram dengan air. Ada yang seperti itu. Ya, oke, baik. Yang pertama kita bisa akali tadi itu. Kalau misalnya otomatis misalnya harus bajunya dulu atau deterjennya langsung ke baju atau tercampur dengan air. Langsung ke baju dulu kayak misalnya. Terus kan disemprot dengan air itu, disemprot dengan air. Maka sama persis dengan tadi itu. Ini menjadi menjadi air yang mendatangi najis, air yang mendatangi najis. Kalau sekali basuhan maka dibuang menjadi najis hukmi. Persoalannya saya mesin cuci saya tidak otomatis. Yang 2 tabung saya kurang memahami teknis yang otomatis yang biasanya 1 tabung itu satu tabung itu. Saya kurang memahami teknisnya Ibu. Bisa dijelaskan dulu itu bagaimana? Kita tinggal gitu dia otomatis ngisi air sendiri, kemudian nanti
ngasih sabun sendiri gitu nggih, terus ngeringkan sendiri gitu nggih. Tapi monggo panjenengan yang mesin cucinya seperti itu, kira-kira konsep tadi tolong dimasukkan konsep tadi itu. Bahwa bukan najis yang mendatangi air, tetapi air yang mendatangi najis. Kemudian kalau misalnya ada pakaian panjenengan yang najis, agar lebih aman, sekali lagi jangan dimasukkan ke mesin cuci yang otomatis dulu, di treatment di luar dulu. Itu tadi yang paling utama dan yang paling aman, gitu ya. Jadi yang kita masukkan tuh pakaian kotor saja, bukan kotor karena najis. Kalau kotor saja alhamdulillah aman, mau gimana pun teknisnya aman insyaallah. Sekali lagi agar aman, agar kita keluar dari perbedaan pendapat, maka yang najis ditreatment sendiri. Ini langkah yang paling aman, baik kita mesin cucinya otomatis atau yang manual, mau 1 tabung, 2 tabung, mau yang modelnya turun ke bawah atau yang ngebanting, tidak ada masalah. Kalau misalnya yang najis memang kita pisahkan dan kita bersihkan sendiri di luar, baru kita campurkan dengan yang lain. Makatan jawaban saya Bapak. Jazakumullahu khairan. Baik jemaah muslimin hadirin yang berkenan Allah SWT, terasa kita sudah berada di penghujung acara kajian pagi pada hari ini. Sebelum kami tutup, kami infokan bahwa hasil infak kajian pagi itu sejumlah Rp250.000. Jazakumullahu khairan. Semoga tiap harta yang kita keluarkan di jalan Allah mendatangkan pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup kajian pagi pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis bersama. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Law kana sahihan fa min Allah wa khata fa min asy-syaitanir rajim. Bila bismillah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.